Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang kelima. Kita awali dengan tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. 2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan pengertian tangga nada mayor. 3. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan pengaruh siklus air terhadap makhluk hidup. 4. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi dengan benar. Selanjutnya, ayo mengamati. Perhatikan lagu Kampungku. Ya, ini adalah notasi lagu Kampungku. Lagu Kampungku ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nada dasarnya Do sama dengan C dengan tempo agak cepat. Selanjutnya, ayo bercerita. Ya, ceritakan apa judul lagu tersebut. Lagu tersebut berjudul Kampungku. Selanjutnya, siapa penciptanya? Ya, A.T. Mahmud. Apa nada dasar yang digunakan? Do sama dengan C. Apa tanda tempo yang digunakan? 3/4 agak cepat. Dan apa arti tanda tempo itu? Tanda tempo agak cepat atau andante yaitu kecepatan seperti orang berjalan. Selanjutnya, bacalah syair lagu tersebut, bercerita tentang apakah teks lagu tersebut. Ya, saya bacakan teks lagu Kampungku. Kampungku, kampungku tepi sungai dengan rumah bambu. Kampungku tepi sungai tempat lintas perahu. Di sana mulai kembang rasa kasih sayang. Padamu kampungku selalu kukenang. Lagu Kampungku bercerita tentang sebuah kampung yang terletak di tepi sebuah sungai yang ramai dengan perahu-perahu yang melintas. Rumah-rumah yang berada di tepi sungai tersebut terbuat dari bambu. Lanjutnya, ayo menyanyi. Ya, kita simak lagu dari video Kampungku. Kampungku tepi sungai
Demikian lagu dari A.T. Mahmud yang berjudul Kampungku. Selanjutnya ayo membaca. Ini ada bacaan dengan judul Tangga Nada Diatonis Mayor. Saya bacakan sebagian. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yaitu tadi bacaan sebagian. Selanjutnya ayo mencoba. Ya, kita coba jawab, apa pengertian tangga nada mayor? Tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik. Skala ini tersusun oleh 8 not. Apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Ya, sifat riang gembira, semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Memiliki skala mayor 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Selanjutnya ayo berdiskusi. Ya, ini ada gambar lingkungan sungai dengan rumah-rumah di tepinya. Ada perahu. Kita diskusikan. Tentunya anak-anak akan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ya, ini misalnya ada pertanyaan, dari mana asal persediaan air sungai? Air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Air sungai dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitar sungai, serta hewan dan tumbuhan di dalam sungai. Selanjutnya, apa saja manfaat air sungai? Manfaat air sungai bagi manusia yaitu air sungai untuk mengairi tanaman pertanian, sebagai sumber air keperluan sehari-hari, dan sebagai sarana angkutan. Hewan darat memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum. Tumbuhan darat memanfaatkan air sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. Hewan dan tumbuhan sungai memanfaatkan air sebagai tempat hidup. Lanjutnya, apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Ya, bagaimana jawabmu? Jelaskan. Dalam kondisi normal, air sungai tidak berkurang karena menguap. Siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Namun dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan. Yang kelima, faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai? Curah hujan, cuaca, dan kondisi hulu sungai. Selanjutnya, ayo membaca. Ini ada bacaan yang berjudul Bunga Paling Berharga. Ya, saya bacakan sebagian. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu sehingga tidak banyak tetumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah. Indah sekali. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala, dan seterusnya. Ayo menulis. Tulislah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita. Ya, dari bacaan tadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi misalnya, Bu Mala memberi seluruh siswanya dan memerintahkan untuk mengisinya dengan sebuah tulisan tentang apa saja. Di daerah Makale, turun hujan yang sangat deras sekali, benih-benih tumbuh dan bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun.
Makale memetik sekuntum bunga merah kemudian menempelkannya di dalam buku merah. Bumala membuka buku tulis merah Makale yang hanya berisi 1 halaman dan hanya 1 bunga di dalamnya. Bunga tersebut merupakan paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Lanjutnya, tuliskan urutan-urutan peristiwa yang terjadi. Ya, ini sebagai urutan peristiwa yang terjadi ya. 1. Suatu hari Bumala memberikan sebuah buku tulis pada para siswanya. 2. Bumala membebaskan para siswa menulis informasi apapun dalam buku tersebut. 3. Nola ingin menulis catatan harian sementara Wendy mau menggambar wajah orang yang ditemuinya. Tapi Makale ingin membuat herbarium. 4. Bumala heran mendengar niat Makale yang menanyakan pemahamannya tentang herbarium. 5. Makale tahu perihal herbarium dari seorang pelancong yang pernah menunjukkan buku hariannya yang begitu indah pada Makale. 6. Bumala memberitahu bahwa pembuatan herbarium membutuhkan banyak daun. 7. Makale menyatakan bahwa bunga juga bisa digunakan. 8. Bumala bertanya rencana sumber daun atau bunga untuk herbarium tersebut. Lanjutnya 9. Makale memandang keluar jendela dan berkata bahwa ia akan mendapatkannya. 10. Beberapa waktu berlalu dan buku para siswa mulai terisi, tapi buku Makale belum. 11. Suatu hari hujan deras turun di desa tempat tinggal Makale. 12. Benih tumbuhan yang tersiram hujan akhirnya tumbuh. Berbagai bunga dari tanaman tumbuh hingga membentuk sepetak kebun. 13. Makale dengan riang memetik sekuntum bunga merah dan menempelkannya di bukunya. 14. Makale berkata pada Bumala bahwa herbariumnya telah selesai. 15 terakhir, Bumala membuka herbarium Makale yang hanya berisi 1 bunga, tapi sangat berharga karena hanya mekar sehari dalam setahun. Lanjutnya, tulislah kembali cerita tersebut dengan bahasamu sendiri, tuliskan dengan ejaan yang benar. Ya, ini kemungkinan tulisan kalian. Suatu hari Bumala menyajikan buku pada anak muridnya dan meminta mereka mengisi dengan sesuatu. Salah satu muridnya, Makale, memilih cara yang tidak biasa, yakni menjadikan bukunya sebagai herbarium. Hal ini sempat membuat heran Bumala karena herbarium harus memuat bunga. Meskipun begitu, Makale tidak patah arang. Meski ia harus menunggu untuk waktu yang cukup lama, akhirnya herbarium Makale tercipta dengan hanya mengandung 1 bunga. Namun bunga itu begitu istimewa karena hanya mekar sehari dalam setahun. Lanjutnya, ayo renungkan. Pengetahuan dan keterampilan yang dapat aku berikan bagi perbaikan kehidupan lingkungan sekitarku. Ya, pengetahuan dan keterampilan yang dapat aku berikan bagi perbaikan kehidupan lingkungan sekitarku adalah pengetahuan tentang nada mayor yang juga asal persediaan air di sungai. Pengetahuan itu bisa aku bagikan ke orang-orang di sekitar supaya bisa memanfaatkan air sungai dengan baik. Sikap baikku yang dapat menjadikan kehidupan dan lingkungan sekitarku menjadi lebih baik. Ya, sikap menghargai satu sama lain dan membantu warga yang kesulitan. Demikian pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.